Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang siklus perencanaan pembangunan dengan melihat penyusunan RPJMD dan RKPD. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya Siti Nur Fadilah, NIM akhir 016. Saya Sintani Safitri, NIM akhir 020. Saya Rahmania Maulida, NIM akhir 022. Saya Abdullah Daud Harildi, NIM 44. Saya Tahfatun Laila, NIM akhir 076. Saya Fanta Reza dengan NIM akhir 087. Dan saya Alia Faras, NIM akhir 089. Next. Perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksud untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu dengan memanfaatkan atau memberdayakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi tetap berpegang pada asas prioritas. Berarti perencanaan pembangunan daerah atau PPD ini akan membentuk 3 hal pokok yang meliputi perencanaan komunitas, menyangkut suatu area atau daerah, dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pentingnya orientasi holistik dalam perencanaan pembangunan daerah karena dengan tingkat kompleksitasnya yang besar tidak mungkin kita menghabiskan masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terletakkan. Next slide. Boleh di next. Selanjutnya, apa itu RPJMD dan RKPD? RPJMD adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun. RPJMD ini menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih dengan tujuan, sarana, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Dan RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat sebagai RKPD, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD ini merupakan salah satu instrumen evaluasi kerja yang penyelenggaraan pemerintah daerah melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana pencapaian kerja dari RPJMD, yang selanjutnya wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah hingga tahun berkenaan. Next. Ya, penyusunan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rencana awal RPJMD merupakan salah satu dari tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan melalui tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu mencakup 2 hal. Yang pertama adalah penyusunan rancangan awal RPJMD, dan yang kedua adalah penyajian rancangan awal RPJMD. Next slide. Untuk tahapan perumusan rancangan awal RPJMD, yaitu yang pertama perumusan isi dan substansi rancangan awal RPJMD sangat menentukan kualitas dokumen RPJMD yang akan disusun. Tersusunnya rancangan awal RPJMD sangat strategis untuk mengarahkan penyusunan rancangan
Renstra SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif selama 5 tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan juga partisipatif. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RPJMD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian dokumen. Di dalam hal ini perumusan rencana awal RPJMD ini kita ada beberapa step. Yang pertama adalah perumusan rancangan awal RPJMD provinsi yang mana dilakukan melalui serangkaian kegiatan. Itu yang pertama mulai dari pengolahan data dan informasi, lalu penelaahan RT/RW provinsi dan RT/RW provinsi lainnya. Yang ketiga, analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi, lalu analisis pengelolaan keuangan daerah, lalu perumusan permasalahan bangun daerah provinsi, lalu penelaahan RPJMN dan RPJMD provinsi lainnya, analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah provinsi, penelaahan RPJMD provinsi, perumusan penjelasan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, lalu perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah provinsi. Yang ke-11 adalah penyusunan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Lalu yang ke-14 adalah penetapan indikator kinerja. Yang ke-15 adalah pembahasan dengan SKPD provinsi. Selanjutnya adalah pelaksanaan forum konsultasi publik, pembahasan dengan DPRD, dan juga penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan. Step selanjutnya daripada perumusan rancangan awal RPJMD ini adalah yang kedua, yang B adalah perumusan rancangan awal RPJMD di tingkat kabupaten dan kota, yang mana dilakukan melalui serangkaian kegiatan. Pertama adalah pengolahan data dan informasi, lalu penelaahan RT/RW kabupaten atau kota, lalu adalah analisis gambaran umum kondisi di kabupaten atau kota tersebut, analisis pengelolaan keuangan daerah, lalu perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten dan kota, penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten kota. Selanjutnya adalah analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten atau kota, penelaahan RPJMD kabupaten atau kota, lalu perumusan penjelasan visi misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi arah kebijakan, perumusan kebijakan umum, lalu penyusunan indikasi rencana program prioritas, lalu penetapan indikator kinerja daerah, pembahasan SKP di kabupaten kota, pelaksanaan forum konsultasi publik, dan juga pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan sasaran. Lalu yang terakhir adalah penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada penyajian rancangan awal RPJMD. Pada tahap ini, pada dasarnya itu merupakan penyajian dari apa yang telah dihasilkan dari tahap perumusan ke dalam dokumen perencanaan. Tidak seluruh informasi yang diolah dari hasil-hasil analisis dan pembahasan atau kesepakatan itu disajikan. Nah, dalam penyajian ini ditentukan oleh beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada semua informasi yang disajikan harus berkorelasi dan didukung dengan data yang valid dari kertas kerja perumusan. Yang kedua, informasi yang disajikan dapat merupakan keseluruhan bentuk pada tahap perumusan atau kertas kerja perumusan
atau sebagian menjadi yang dianggap relevan yang kemudian disajikan. Nah, yang ketiga yaitu penyajian agar diperkaya dengan teknis presentasi yang baik, pilihan yang katanya sederhana dan dapat mudah dipahami. Next. Penulisan rancangan awal RPJMD ini disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada hasil kertas kerja pasca tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Next. Selanjutnya yaitu penyusunan rancangan RPJMD. Penyusunan rancangan RPJMD itu merupakan salah satu dari tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan melalui 3 tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan yang mencakup yang pertama penyiapan surat edaran kepala daerah, perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD. Nah, yang kedua yaitu verifikasi dan integrasi Renstra SKPD menjadi rancangan RPJMD. Nah, yang ketiga yaitu penyajian rancangan RPJMD. Next. Selanjutnya, mengenai Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD ini merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Tujuan Musrenbang RPJMD ini untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Untuk optimalisasi pelaksanaan Musrenbang RPJMD, tata tertib pelaksanaan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Musrenbang jangka menengah daerah ini dilaksanakan dengan 2 tahapan, yaitu penyiapan Musrenbang RPJMD dan penyelenggaraan Musrenbang RPJMD. Slide selanjutnya. Selanjutnya mengenai penetapan peraturan daerah tentang RPJMD. Yang pertama, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 bulan setelah dilantik. Lalu yang kedua, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan menteri atau gubernur disertai dengan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD dan surat menteri atau gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD. Yang ketiga, mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, rancangan peraturan daerah tentang RPJMD provinsi atau kabupaten dan kota ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD paling lama 6 bulan setelah kepala daerah tersebut dilantik. Dan yang kelima, peraturan daerah tentang RPJMD provinsi ini disampaikan kepada menteri paling lama 7 hari setelah ditetapkan untuk diklarifikasi, dan peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten atau kota disampaikan kepada gubernur untuk diklarifikasi dengan tembusan kepada menteri. Slide selanjutnya. Oke, kemudian selanjutnya ada kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, di mana proses perencanaan dan penganggaran daerah ini ke depan harus mengacu pada keempat undang-undang tersebut, di mana aparat perencanaan ini di daerah tertentu harus sangat hati-hati dan mengimplementasikan keempat perundang-undangan ini, karena tidak menutup kemungkinan nih keempat perundang-undangan tersebut itu kekuatan hukumnya sama dan dapat menimbulkan multi interpretasi. Nah, keempat undang-undang ini juga selain memiliki kekuatan hukum yang sama, keempatnya juga mengatur substansi yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Oke, di sini ada 4 undang-undangnya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor
32 tahun 2001. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, serta ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, di mana perencana di dalam undang-undang tersebut berisi tentang perencanaan, yaitu suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nah, perencanaan pembangunan ini sangat diperlukan suatu negara dalam mencapai tujuan bernegara. Salah satu alasan penting perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional ini yaitu untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Nah, tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional antara lain yaitu yang pertama ada mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, yang kedua ada menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, pemerintah maupun antara pusat dengan daerah. Dan yang ketiga ada menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat ada mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan yang kelima yaitu menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan, serta berkelanjutan. Nah, di mana Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 ini tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengatur tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang dalam waktu 20 tahun ke depan, pembangunan jangka menengah dalam waktu 5 tahun ke depan, maupun jangka pendek yaitu 1 tahun ke depan, baik dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, pada tingkat daerah ini perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen, yaitu ada rencana pembangunan jangka menengah atau RPJP daerah untuk jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD daerah dalam jangka strategi, dan rencana strategis satuan kerja pemerintah daerah untuk jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, serta rencana kerja satuan kerja perangkat daerah untuk jangka pendeknya yaitu 1 tahun. Beberapa kritikan juga ini muncul dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, yaitu bahwa lahirnya peraturan perundangan ini pada upaya mempertahankan eksistensi dari Bappenas. Oke, selanjutnya di sini ada keterkaitan dokumen perencanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, yaitu kita dapat melihat di sini ada skemanya sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa skema tersebut, di mana yaitu yang pertama ada rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP daerah ini dengan periode 20 tahun ke depan memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Sehingga kedudukan RPJP daerah ini menggantikan kedudukan Pola Dasar Pembangunan atau Poldas daerah yang selama ini menjadi dokumen induk pemerintah daerah, yaitu GBHN-nya suatu daerah tersebut. Nah, RPJP daerah ini menurut undang-undang ditetapkan dengan peraturan daerah sehingga tidak menjamin bahwa dalam 20 tahun tersebut dokumen RPJP daerah tidak berubah seiring dengan pergantian pemimpin daerah. Jika setiap 5 tahun sekali diubah, maka nasib dokumen RPJP daerah ini juga mungkin tidak berbeda dengan RPJP daerah yang setiap 5 tahun sekali disusun. Yang kedua, rencana pembangunan jangka panjang menengah atau RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang ada dalam RPJP daerah tersebut. Di mana RPJMD ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian yang ketiga ada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD disusun mengacu kemudian yang ketiga ada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD disusun mengacu pada rencana kerja pemerintah pusat dan merupakan penjabaran dari RPJMD, di mana RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya,
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Yang terakhir ada penganggaran program atau kegiatan di daerah dalam undang-undang ini terjamin dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanjaan daerah atau RAPBD. Nah, penyusunan RAPBD ini dalam peraturan perundangan ini juga mengacu pada rencana kegiatan pemerintah daerah atau RKPD. Baik, selanjutnya di sini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, juga mengatur tata cara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Nah, jadi kesan yang muncul pada lahirnya undang-undang ini adalah bahwa undang-undang ini mengatur sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional dan pengelolaan keuangan atau penganggaran daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Jadi produk dokumen perencanaan yang harus ada di daerah menurut undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan produk dokumen perencanaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Nah, perbedaan yang sangat membingungkan dari kedua undang-undang ini adalah pada kekuatan hukum dokumen RPJM daerahnya. Jadi perbedaan kekuatan hukum atas dokumen yang sama ini tentu sangat membingungkan aparat perencana maupun pihak lain yang terkait dengan penetapan peraturan perundang-undangan seperti DPRD. Nah, bagi pihak pemerintah tentu lebih memilih menggunakan dasar UU Nomor 25 Tahun 2004. Karena apa? Karena proses penetapan RPJMD daerah dengan peraturan kepala daerah lebih sederhana. Next slide. Di sini ada pengelolaan keuangan atau penganggaran daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024. Bisa kita lihat secara skematis proses penganggaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 digambarkan sebagai berikut yang terdapat di slide ini, yaitu pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD kepada DPRD tertuang dalam pasal 18 ayat 1. Nah, lalu DPRD membahas kebijakan umum APBD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Pasal 18 ayat 2. Nah, lalu pemerintah daerah dan DPRD menyepakati kebijakan umum APBD. Lalu pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan platform anggaran sementara untuk acuan SKPD. Lalu kepala SKPD menyusun RKA SKPD dengan pendekatan prestasi kerja yang dicapai. Nah, lalu RKA SKPD diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan RA SKPD ini disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan RAPD. Nah, jadi pemerintah mengajukan RAPD kepada DPRD. Lalu DPRD membahas dokumen RAPD ini dan dapat mengajukan usul. Lalu DPRD mengambil keputusan tentang Raperda APBD untuk menjadi Perda APBD. Di sini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Next slide. Nah, lalu di sini terdapat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini yang saya sebutkan ini merupakan penegasan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun
tahun 1999 tentang penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang B, penambahan jenis dana hasil dari sektor pertambangan panas bumi, pajak penghasilan PPH pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH pasal 21. Yang C, pengelompokan dana reboisasi yang semula termasuk dalam komponen dana alokasi khusus menjadi dana bagi hasil. Lalu yang D ada penyempurnaan prinsip pengalokasian dana alokasi umum, yang E penyempurnaan prinsip pengalokasian dana alokasi khusus, F penambahan pengaturan hibah dan dana darurat, yang G penyempurnaan persyaratan dan mekanisme pinjaman daerah termasuk pada obligasi daerahnya. Yang H pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, yang I penegasan pengaturan sistem informasi pada suatu keuangan daerah, dan yang terakhir J prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dalam undang-undang ini dipertegas lagi dengan pemberian sanksi, yaitu proses penganggarannya menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini tidak jauh sekali lagi tidak jauh berbeda dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Jadi proses penganggaran menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini tidak jauh berbeda. Nah, jadi bahkan berkenaan dengan penyusunan dan penetapan APBD-nya. Dokumen undang-undang ini hampir merupakan kopi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ada kurang lebih 12 ayat dalam kedua undang-undang ini yang menyatakan atau mengatur perkara yang sama. Dan perbedaan keduanya hanyalah penggantian satu atau dua kata saja. Sekian. Next slide. Selanjutnya ada siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Boleh di next. Nah, pada pemerintah daerah sendiri ini siklus perencanaan dan penganggaran tahunan ini melalui tahapan yang cukup panjang, yaitu sebagaimana yang kita lihat di skema pada PPT di layar. Yang pertama itu, siklus yang pertama yaitu adalah musyawarah pembangunan pada desa atau kelurahan, yaitu musrenbang desa atau kelurahan yang diterapkan pada Januari. Nah, forum ini merupakan musyawarah warga desa atau kelurahan yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa asal teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa, melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa. Lalu, siklus yang kedua ini merupakan dilanjutkan pada tingkat musrenbang kecamatan yang dilaksanakan biasanya pada Februari. Forum ini itu merupakan musyawarah tahunan para pemangku kepentingan atau stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil musrenbang desa atau kelurahan, lalu serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. Lalu musrenbang kecamatan ini dilakukan dengan iuran berupa dokumen rencana pembangunan kecamatan dan masukan untuk renja SKPD kecamatan. Lalu siklus yang ketiga itu adalah forum PD, penyusunan renja PD yang biasa dilaksanakan pada Maret. Di sini tuh membahas rancangan rencana kerja atau renja SKPD kabupaten dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang kecamatan sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan RKPD